Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube CCTV Tapalas. Kali ini kita bersama bapak-bapak pemadam kebakaran di Kecamatan Tanjung Palas. Nah, mungkin bagi beberapa orang ini belum mengenal, termasuk saya sendiri juga belum mengenal. Oleh karena itu, nggak ada salahnya kalau kita kenalan. Halo Pak. Halo. Siapa dulu nih? Duluan, yang mana duluan? Bapak. Saya lah. Mau Perkenal ditanya atau memperkenalkan diri sendiri nih? Perkenalkan diri dulu. Saya Eko Wahyudi. Di sini sebagai staf biasa kita di lapangan. Pak Eko. Ya, Panggilannya Pak Eko. ya Eko. Kalau tempat tinggal Pak di mana Pak? Saya tinggal di Tanjung Palas Ilir. Palas Silir ya. Sudah bekerja di sini berapa lama Pak? Kalau di sini sekitaran 4 tahun ya. Kita baru di sini di kecamatan ini. Kalau untuk Tanjung Selornya belasan tahun sudah kita. Mohon maaf Pak, kayaknya mikrofonnya Oh kurang ya. dekat. Ya, Tadi boleh diulang Pak sebentar, tinggalnya di Tanjung Palas, ya di Ilir. Tanjung Palas Ilir. Kemudian di sini sudah bekerja selama kurang lebih Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun dari 2017 berarti kurang lebihnya. Ya. Saya Ralat. Di sini kita mulai 2011. Jadi 2011. kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, tapi sebelumnya kan belum ada posko Ah, di sini. Ah. Kita di atas di gedungnya. Oh, di kecamatan. Ya, Gabung. gedung di belakang kecamatan. Oh iya. Kalau Bapak boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Kalau saya sendiri Agus Bajaril. Nah, saya domisili di Tanjung Palas juga. Tanjung Palas. Kebetulan karena waktu dulu ada di sini sering kejadian, jadi bagi yang berdomisili di sini ditugaskan di sini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau bangunan ini, posko ini sudah ada di sini dari tahun 2011 juga? belum. Ini posko dari tahun ya sekitaran 4 tahun itu adanya posko ini. Sebelum posko ini berdiri, seperti saya bilang tadi, kita di Di belakang dulu. ya, karena kita butuh wadah untuk juga pos kan, untuk jaga, makanya didirikan. Saya lupa tahun berapa, mungkin ya kurang lebih sekitar 4 tahunan gitulah. Bisa jadi lebih, kami kurang. Oh iya. Jadi selama Bapak bertugas di sini di Tanjung Palas ini, kebanyakan kasus kebakaran itu sebabnya apa Pak? Kalau di wilayah Tanjung Palas ini? Biasanya kalau untuk wilayah Tanjung Palas itu kejadian korsleting dan kelalaian pun ada pernah kejadian. Di saat kita atau ibu-ibu lagi masak di rumah itu sudah sering terjadi tuh kejadian. Lupa mematikan kompornya kembali. Lupa mematikan karena waktu memasak mungkin ada kegiatan lain yang dia kerjakan hingganya pergi keluar. Setelah sadar rumah sudah terjadi api besar. Kejadiannya sering begitu. Nah, Pak Agus, kalau Jadi gimana? sebentar. Jadi intinya begini, penyebab utamanya tuh umumnya korsleting. Ya, Nah, itu. Nah, yang kedua biasanya kelalaian. kelalaian. Nah, orang masak ditinggal. Dan yang ketiga biasanya anak-anak yang suka main korek api, suka main pokoknya yang bisa Petasan juga menyebabkan kebakaran lah, petasan. Nah, umumnya kayak gitu. Nah, misalnya kalau sudah kejadian nih, ini kan kita nggak minta-minta nih, misalnya sudah kejadian kebakaran tuh yang pemilik rumah yang bisa lakukan selama menunggu pemadam datang tuh apa kira-kira Pak? Pak Agus dulu kali. Jadi begini, biasanya kalau ada kejadian itu biasanya kalau bisa, kalau ada yang punya nomor HP pemadam, hubungi. Nah, di samping kalau sudah ada dihubungi, di samping menunggu pemadam datang ke lokasi, diharapkan masyarakat membantu untuk memadamkan api, entah secara manual, pokoknya kerjasama lah. Nah, diharapkan begitu. Ya, Jadi untuk sementara tambahan masih menunggu, Mm, nah, masyarakat juga ikut bekerja membantu memadamkan. Iya. ya. Berikutnya untuk tambahan ini kita misalnya kejadian itu kita lihat dulu penyebabnya apa, ya kan? Dia dari apa? Bahannya apa? Harus kita sebagai tindak lanjutnya nanti. Misalnya itu dia dari sumber minyak,
Nah, kita harus selama menunggu, yang kita gunakan jangan air. Misalnya itu sejenis bensin yang mudah menyebar. Nah, salah satu kalau masih dia wadah tempatnya itu masih bisa kita gerakkan, seharusnya cepat kita pindahkan. Iya. Karena kalaupun dengan air, malah dengan bantuan air itu apinya malah menjadi besar. Iya. Nah, itu harus dipelajari dulu sebelumnya. Kalau memang dia belum memahami, jangan dulu menggunakan air. Kalau misalnya bensin, sejenis minyak. Nah, kalau dia pun dari sumber listrik, kita pun harus mematikan dulu jalur listriknya. Selama menunggu, ya kan, selama menunggu pemadam datang. Jadi itu yang dulu yang harus kita antisipasi dahulu, jangan sampai menjadi korban ataupun menambah parahnya kebakaran. Iya, iya. Betul. Saya tambahkan juga, Iya, Pak. ya namanya kita di sini masyarakat kan awam, jadi nggak tahu kalau penyebab kebakaran tuh apa, misalnya salah satunya bensin atau zat kimia apa segala macam kan yang digunakan. Mereka kan awam, jadi kita maklumi aja kalau misalnya mereka tuh umumnya kalau setiap kejadian tuh masyarakat tuh air, Iya. kita maklumi aja. Taunya api Ya, dipadamkan dengan api yang air. dipadamkan gitu. lah. Padahal kita lihat penyebabnya apa dulu kan. Nah, nggak bisa sembarangan juga kita. Tapi kita maklumi aja, nggak apa-apa Ya. itu. Kalau tadi masalah nomor telepon yang bisa dihubungi itu ini Pak ya? Bener? Atau ada nomornya sendiri yang lain? Ini nomor telepon Ya ini nomor Telepon Tanjung telepon Selor. Tanjung Selor. Konselor. Tapi kalau misalnya masyarakat yang punya, tapi umumnya alhamdulillah banyak tahu sudah nomor HP anggota pemadam kan. Ya, kalau Mereka ada yang menghubungi. belum tahu nanti ada di deskripsi Pak ya Oh iya, nomornya. betul, betul. Nanti kita Ya, cantumkan. boleh. Mana tahu perlu kan, jadi bisa menghubungi PMK Tanjung Palas dengan segera. Nah, selain memadamkan kebakaran nih, kalau PMK Tanjung Palas nih bisa apa lagi Pak? seperti penanganan seperti penanganan ini hewan-hewan Hewan liar itu ya? ya, seperti lebah, ular ataupun yang lainnya yang butuh bantuan, yang misalnya masyarakat tidak mampu, kita berusaha membantu. Karena di sini selama ini kita sudah jalankan penanganan ular, lebah, itu sudah berjalan. Itu Kalau ada misalnya istilahnya itu animal rescue kalau nggak salah. Ya, animal rescue. Ya, Oh iya iya. Rescue, animal rescue. Selama bertugas ini pernah nggak menangani kasus kebakaran tapi tempat atau jalurnya tuh sempit? ya, kalau untuk daerah kita di sini masih terbilang cukup longgar ya, Pak, ya? ya, masih luas. Mungkin sekitaran Tanjung Selor kita bisa dapati. Pernah ya Pak ya nangani Ya. di sana? Ya, itu di gang-gang kecil kadang kendaraan yang selalu menghalangi perjalanan kita, menghambati tingkat kecepatan kita Iya. mau ke tujuan TKP. Begini, karena kita domisilinya untuk penjagaan pos di Tanjung Palas. Nah, di sini ada juga pernah juga di kejadian di dalam gang. Nah, kita karena mobil nggak bisa masuk, kita gunakan selang panjang aja. Kebetulan ada selang panjang, pakai selang, gunakan selang. Iya. Kalaupun ada di situ ada tempat air, kalau ada air di situ kolam atau sumur kita gunakan. Pakai pompa lagi ya Pak? Efektif mungkin lah kita gunakan. Pakai portable. Kalau banyak rumah yang terletak di jalan-jalan sempit, harusnya setiap rumah punya alat pemadam sendiri ya? Ya, kalau kita Toko-toko. maunya sepertinya seperti itu kan. Iya. Cuma terkendala memang semua seperti itu. Iya. Karena kalau misalnya kita menelpon pemadam kebakaran, apalagi kalau misalnya jaraknya cukup jauh, kan pasti waktu itu berjalan terus dan api itu pasti sempat membakar. Iya. Jangan sampai merembet, itu aja mungkin masyarakat berperan membantu jangan sampai makin lebar lagi apinya Pak ya. Iya. Ada pesan Pak untuk masyarakat yang nonton video ini Pak? Kalau misalnya ada kebakaran harus bagaimana? Seperti itu. Ya, untuk masyarakat di Tanjung Palas khususnya,
Kalau ada kebakaran segera cepat hubungi pemadam. Kalau ada nomor HP langsung telepon. Bisa juga ke ini nomor di pos 2115 58 atau 113. Nah, tapi jika punya yang nomor HP yang ada di Tanjung Palas, silakan hubungi langsung. Kalau Pak Eko gimana Pak Eko? Untuk saya ini bila terjadi kebakaran, kita pahami dulu jenisnya. Dia bahannya dari apa? Misalnya bensin ataupun dari listrik. Masing-masing ada tindakan yang harus kita capai. Misalnya kalau bensin jangan menggunakan air dulu, dan itu memang harus dengan alatnya pemadam. Misalnya tempatnya masih bisa kita gerakkan, pindahkan untuk mengamankan jangan sampai terjadi lebih besar lagi. Untuk jenis listrik, putuskan dulu hubungan listriknya. Bisa kita menggunakan air yang untuk lebih menekan kejadian besar apinya, itu bisa menggunakan air yang tercampur dengan lumpur pun itu lebih cepat kita mengurangi besarnya api. Ya. Tuh, jadi itu tadi saran dari PMK Tanjung Palas untuk masyarakat Tanjung Palas sekitarnya jika ada kebakaran. Nah ini setiap hari ini ada yang jaga nih Pak di posko Pak? Ya, setiap hari kita ada bergilir 24 jam. 24 jam ya. Kalau untuk peralatan seperti truk ini berarti hari-hari harus siap nih. Ya, semua terisi air, semua kendaraan harus ready, siap bergerak. Kita harus kontrol semua, periksa semua. Nah, ngomong-ngomong masalah air nih, banyak teman-teman yang tanya nih, air yang digunakan nih, air ngambilnya di mana sih kalau di Tanjung Palas itu? Kalau di Tanjung Palas kita langsung ke sungai. Ambil air sungai Pak ya? Kita mencari, kita sudah ada tempat yang kita anggap itu lebih memudahkan kita. Cuma jarak tempuhnya agak jauh dari sini. Di mana itu Pak kalau boleh tahu? Itu Tanjung Palas Hilir. Itu kalau sudah air lebih jauh surutnya kita ke sana, Tanjung Palas Hilir. Iya. Kalau kita di sini sebut itu daerah Lebong. Kalau pas pasang di mana aja bisa berarti? Pasang di depannya ini PDAM yang ujungnya pipa sedot, depannya BRI. Oh, dekat BRI itu. Ya. Oh, Kita di situ. Nah ini untuk personel keseluruhannya di sini ada berapa Pak? Kita di sini yang Gus. Benar Pak Agus? Itu kurang lebih 19 atau 20 gitu. 20 personel ya. Iya. Ini ada latihan khususnya atau setiap minggu punya kegiatan untuk membuat stamina tuh segar supaya nggak gampang capek? Biasanya kita setiap Jumat olahraga. Setiap Jumat ya. Olahraganya di sini. Ya di sini kadang kita juga jogging tuh jaga fisik. Oh, iya. Mantap tuh. Apalagi kalau joggingnya rame-rame kan bisa Iya, kelihatan. betul. Ini PMK Tanjung Palas nih kebanggaan kita nih. Kalau ada kebakaran siapa lagi? Kalau bukan PMK Tanjung Palas. Ada lagi mau disampaikan ke masyarakat atau anak-anak sekolah? Kita kan perlu mengedukasi tentang bahaya kebakaran dan cara menanggulangi kebakaran sejak dini nih. Kalau misalnya nih ada yang nonton anak sekolah nih, pesan bapak-bapak nih untuk anak-anak bagaimana Pak? Pesan saya untuk anak-anak, jangan suka main korek. Yang untuk orang tuanya dijaga, dikasih tahu, karena api kecil, bilang orang istilahnya api kecil jadi teman, tapi api kalau sudah besar jadi musuh. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi dikasih tahu aja anak-anaknya jangan suka bermain api. Itu aja. Pak Eko gimana? Ya. Berhubung sekarang sebentar lagi tahun baru. Ya, ini ya. Dan biasanya pun mendekati memasuki bulan Ramadan pun kita sebagai anak-anak muda ini kadang lepas dari kontrol dalam menggunakan permainan ini kembang api. Itu sangat berbahaya juga bila kita tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Barangkali nanti dekat-dekat tahun baru ini ada sosialisasi dari PMK agar main petasannya yang kecil-kecil aja, nggak perlu yang gede-gede karena bisa membahayakan tuh. Iya. Ada nggak rencana seperti itu Pak?
Bisa juga untuk ke depan kita rencanakan itu sosialisasi dalam eh, dalam bagaimana sebaiknya menggunakan, sebenarnya kita larang sih. Iya, iya. Sebenarnya kita larang, pemerintah melarang sebenarnya. Iya. Cuma ya kita harus pantau lah sebagai orang tua, kita harus pantau, jaga anak-anak dalam bermain petasan, kembang api dan sebagainya. Ya, itu dia. Mungkin cukup di sini untuk perkenalan PMK Tanjung Palas nih. Terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Agus atas waktunya. Kita jumpa lagi mungkin di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima kasih. jumpa semuanya.